Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang istilah Ekaristi dan Misa. Kedua istilah ini, baik Ekaristi maupun Misa, sudah sering disebut oleh umat beriman Katolik. Seperti apa kira-kira kedua istilah ini dan mengapa Ekaristi sering disamakan dengan Misa? Untuk lebih jelasnya saudara-saudari, mari ikuti ulasan berikut ini. Yang pertama, istilah Ekaristi. Ekaristi berasal dari bahasa Yunani, dari kata Eukaristia yang berarti puji syukur. Sementara kata kerjanya Eukaristein yang berarti memuji atau mengucap syukur. Kata Ekaristi sudah digunakan untuk menunjuk seluruh perayaan Ekaristi pada 3 abad pertama dalam sejarah gereja. Tapi sejak abad keempat, baik di gereja barat maupun di gereja timur, istilah Ekaristi mulai menghilang. Khususnya di gereja barat, istilah Ekaristi semakin sempit pengertiannya, yaitu untuk menyebut komuni. Sejak abad keempat, istilah kurban dan persembahan makin populer untuk menunjuk seluruh perayaan menggantikan istilah Ekaristi. Istilah Yunani Eukaristia tenggelam karena berkaitan dengan penggunaan bahasa Latin sejak abad ketiga sampai dengan abad keempat dalam liturgi gereja. Baru pada abad ke-20 ada pembaruan liturgi dan teologi, maka istilah Ekaristi kembali populer di seluruh gereja. Tonggak penyebutan Ekaristi untuk seluruh perayaan Ekaristi adalah Konsili Vatikan II melalui konstitusi liturgi Sacrosanctum Concilium yang menyebut dengan misteri Ekaristi suci. Saat ini saudara-saudari, istilah Ekaristi sudah lazim untuk menyebut keseluruhan perayaan Ekaristi. Kata Ekaristi mau mengungkapkan pujian syukur atas karya penyelamatan Allah yang terlaksana melalui Yesus Kristus. Dengan Ekaristi, gereja mengenangkan, yang artinya menghadirkan misteri penebusan Kristus sekarang dan di sini. Kita melaksanakan perayaan Ekaristi atas perintah Allah sendiri. Ini terdapat dalam kitab suci. Perbuatlah ini guna memperingati aku. Lukas bab 22 ayat 19. Kata memperingati ini menunjukkan, menghadirkan apa yang dikenang itu kini betul-betul ada, hadir, dan berdaya atau bertindak. Kita mengenangkan Kristus dan karya penyelamatannya, yang berarti Kristus dan karya penyelamatannya itu kini sungguh hadir bagi kita. Disebut Ekaristi sebagai sumber yang menandakan dan membuahkan kesatuan umat Allah serta menyempurnakan penghayatan tubuh Kristus. Katekismus Gereja Katolik tahun 1993 nomor 336 menyebut Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Disebut sebagai puncak karena mengenang wafat dan kebangkitan Yesus. Disebut sumber karena segala ungkapan doa iman kita. Ekaristi sebagai puncak dan sumber, yaitu karya Allah itu sendiri. Yang kedua saudara-saudari, istilah Misa.
Kata misa berasal dari kata bahasa Latin dari kata misa double S. Kata misa menjadi populer bagi perayaan Ekaristi di gereja barat sejak abad ke-5 dan ke-6, bahkan sampai dengan saat ini. Kata misa double S dikaitkan dengan pembubaran umat setelah pertemuan atau perayaan liturgis selesai. Pada zaman Romawi kuno, suatu pertemuan diakhiri dengan seruan Ite missa est, yang artinya pergilah kalian, pertemuan sudah selesai. Kata misa dapat dihubungkan dengan kata kerja Latin mittere yang artinya mengutus. Itulah sebabnya tata perayaan Ekaristi menerjemahkan kata-kata ite missa est dengan rumusan marilah pergi kita diutus. Dalam perayaan liturgi, rumusan pembubaran ite missa est dihubungkan dengan penyampaian berkat kepada jemaat atau umat. Maka pada akhir perayaan liturgi, umat dibubarkan dengan membawa berkat dari Allah dan mereka diutus untuk kembali kepada kehidupan sehari-hari. Maka kata misa bila dipakai untuk menyebut perayaan Ekaristi, di sini untuk menekankan segi perutusan kita. Saudara-saudari, setelah mengalami karya penebusan Tuhan yang dikenangkan dan dirayakan dalam perayaan Ekaristi, umat diutus untuk memberikan pelayanan nyata kepada sesama dalam hidup sehari-hari. Demikianlah saudara-saudari sedikit ulasan tentang istilah misa dan Ekaristi yang kita rayakan dalam kehidupan beriman kita. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.